Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berdoa saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita selalu terjadi untuk sebuah tujuan. Everything happens for a reason, saudara. Masih berbicara mengenai hope, pengharapan. Hari ini saya akan memberi tema atau judul Lift Your Head Up, angkat kepalamu. Banyak hal yang tidak masuk akal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikhianati, kerugian, tertunda, kehilangan pekerjaan, atau bahkan di musim pandemi ini mungkin saudara bisa menyebutkan banyak hal yang terjadi. Saudara, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa membuat kita mengalami sebuah kesulitan di dalam kehidupan. Dan akhirnya kepala kita menjadi tertunduk karena kita tidak bisa melihat ke depan. Berbicara mengenai pengharapan, tahukah saudara bahwa bahan baku daripada pengharapan itu adalah kesengsaraan? Ya, saudara nggak salah dengar, bahan baku daripada pengharapan itu adalah kesengsaraan. Dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, bahasa Inggrisnya pressure, distress, atau problems, itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan dalam bahasa aslinya adalah klipsis, saudara. Dia bukan hanya diartikan sebagai sebuah masalah, pencobaan, atau tekanan, tapi dia juga dikatakan sebagai beban atau burden. Izinkan saya ajak saudara kepada waktu di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya akan mengutip firman Tuhan kepada Hawa dan firman Tuhan kepada Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 16-17, firman-Nya kepada Hawa, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu." Firman-Nya kepada Adam, saudara, "Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dalam ayat yang barusan kita baca, itu terlihat seperti sebuah beban pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia oleh karena dosa. Manusia bisa mengalami kesengsaraan atau beban pertama kali itu oleh karena dosa, saudara. Frekuensi dosa yang membuat manusia bisa mengenal kesengsaraan atau beban. Kita semua adalah manusia berdosa. Saudara dan saya adalah manusia berdosa yang dibenarkan oleh karena kasih karunia. Oleh karena itu kita sangat dengan cepat mengenali kesengsaraan atau beban yang masuk ke dalam kehidupan kita. Karena kesengsaraan dan beban itu selalu mengusik zona nyaman dan zona aman di dalam kehidupan kita. Tapi apakah kesengsaraan dan beban itu hanya berbicara mengenai permasalahan, persoalan, tekanan? Dan tadi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya adalah beban atau burden. Di dalam kesuksesan, saudara, kesuksesan, keberhasilan, itu juga memiliki bebannya tersendiri. Memiliki tekanannya tersendiri. Untuk mencapai suatu kesuksesan itu adalah suatu hal. Untuk mempertahankan kesuksesan itu adalah hal yang lain. Di Alkitab jelas dikatakan bahwa jikalau kita mau mempertahankan kesuksesan, kita harus melakukan integritas atau practice integrity. Nah saudara, setiap promosi itu memiliki tantangannya tersendiri. Next level itu berarti tanggung jawab yang lebih, kewajibannya berubah, otoritasnya bertambah, berkatnya mungkin bertambah, tapi saudara jangan lupa, bebannya juga bertambah. Jadi bukan hanya masalah, bukan hanya kegagalan, bukan hanya tekanan yang disebut sebagai kesengsaraan atau beban. Tapi kesuksesan dan keberhasilan juga memiliki bebannya tersendiri, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik kepada kita semua. Bahwa kesengsaraan atau beban itu bukan produk akhir kita. Kesengsaraan atau beban itu bukan produk akhir kita. Tadi kita lihat di dalam Roma 5 ayat 3, kesengsaraan seharusnya adalah sebuah bahan baku untuk hope, untuk pengharapan. Tapi ada syaratnya tentunya. Syaratnya adalah kesengsaraan atau beban tadi
tidak boleh kita pegang di tangan kita, tidak boleh kita genggam erat di tangan kita. Kesengsaraan atau beban tadi harus kita proses lebih lanjut. Kesengsaraan atau beban itu bukan sesuatu yang harus Anda pegang terus dan Anda rasakan. Kenapa ya kesengsaraan ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa beban ini terjadi dalam kehidupan saya? Dan akhirnya, jikalau saudara melakukan itu, saudara akan terjebak menjadi korban daripada kesengsaraan atau beban yang terjadi di hadapan saudara. Siapa yang bilang kepada saudara bahwa kesengsaraan adalah produk akhir saudara? Siapa yang bilang bahwa beban hidup saudara adalah produk akhir saudara? Alkitab saya nggak bilang bahwa kesengsaraan kita adalah produk akhir kita. Kesengsaraan itu atau beban itu adalah bahan baku yang terbaik untuk menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Saat saudara melepaskan kesengsaraan atau beban hidup saudara dari genggaman saudara tentunya, dan saudara kerjakan hal itu, Alkitab saya berkata, itu akan menjadi ketekunan. Dan ketekunan akan menjadi tahan uji. Dan tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan. Di bagian lain di dalam Alkitab, pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dia akan membuat kita firm atau teguh, kuat. Teguh dan kuat untuk apa, saudara? Teguh dan kuat untuk melihat janji Tuhan, untuk berjalan menuju janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara akan sama seperti rumah yang dibangun di atas batu, yang tidak rusak akibat hujan, banjir, ataupun angin yang mendatanginya. Jikalau, tapi itu semua ada syaratnya. Jikalau kita semua memiliki pengharapan. Jikalau kita semua memiliki produk akhir yang harusnya kita miliki. Produk akhir kita bukan kesengsaraan. Kesengsaraan adalah bahan baku. Produk akhir kita adalah pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Dan untuk kita sama-sama ketahui bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami itu adalah pencobaan biasa. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. You are designed for this. Pencipta saudara sudah mendesain saudara dengan cukup untuk menghadapi beban atau kesengsaraan apapun yang ada di depan saudara. Dan tidak ada yang lebih mengenal saudara daripada pencipta saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi dari ayat yang barusan kita baca, God knows your limit. Pada saat yang tepat, Dia akan mengambil alih atau Dia akan memutus beban yang ada di hadapan saudara. Karena dikatakan di Alkitab bahwa saudara tidak akan dibiarkan untuk dicobai atau diberi beban atau kesengsaraan atau masalah atau tekanan yang melebihi kesanggupan saudara. He will interfere at your burden just in time. Dia akan mengambil alih beban saudara just in time, tepat pada waktunya. Izinkan saya menjelaskan ayat ini lebih lanjut dengan sebuah analogi. Di dalam rumah kita pasti ada sebuah alat, yaitu adalah alat MCB. Alat MCB ini adalah alat yang terpasang di dalam instalasi arus listrik di rumah kita. Alat ini berfungsi sebagai sebuah sistem proteksi di dalam instalasi listrik yang hanya akan berfungsi jikalau ada beban berlebih di dalam arus listrik atau ada hubungan arus singkat listrik atau yang kita biasa sebut sebagai konsleting. Nah, pada waktu lagi ada beban arus listrik yang lebih, saudara, MCB ini dengan otomatis dia akan memutus arus listrik di dalam rumah saudara. Karena beban yang berlebih atau konsleting itu memiliki resiko. Resikonya apa? Yaitu kebakaran, saudara. Dan akan membahayakan seluruh isi rumah itu. Maka MCB dengan otomatis tanpa disuruh, dia akan memutus arus listrik yang ada di dalam rumah saudara. Mungkin pada saat arus listriknya mati, pemilik rumah masih belum paham apa yang sedang terjadi. Dia berusaha untuk menyalakan MCB-nya yang turun.
Lalu jikalau MCB masih mendeteksi bahwa ada beban yang lebih daripada yang bisa diterima oleh jaringan listrik itu, MCB itu akan memutusnya kembali. Mungkin pemilik rumah masih akan berusaha, MCB-nya akan memutusnya kembali jikalau dia mendeteksi ada arus yang berlebih, ada beban yang berlebih. MCB tersebut membuat aman rumah itu dari sebuah resiko yang terlalu besar. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan kita akan membuat kita aman. Beban kehidupan mungkin datang di dalam kehidupan saudara. Masalah mungkin menghampiri kehidupan saudara. Kebutuhan mungkin mendatangi kehidupan saudara. Tapi Tuhan saudara membuat kehidupan saudara dan saya aman. Karena Dia yang akan memutus, Dia yang akan mengintervensi beban yang melampaui kemampuan kita. Itu janji daripada Tuhan di dalam Alkitab. Jika ada beban hidup yang melampaui kesanggupan saudara dan saya, dia harus menemui atau berurusan dengan pencipta kita sebelum dia bisa memasuki kehidupan kita. Bukankah Tuhan kita sangat baik, saudara? He is very good. Jadi, kita semua sudah mengetahui bahwa kesengsaraan itu bukanlah produk akhir. Kesengsaraan adalah sebuah bahan baku yang baik untuk menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Kesengsaraan atau beban yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan Tuhan kita akan memutus dan mengintervensi beban yang melampaui kesanggupan kita. Berbekal pengertian yang sudah kita dapatkan tadi, kita akan melanjutkan pembahasan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana saya mengerjakan kesengsaraan ini menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan? Bagaimana saya mengerjakan kesengsaraan beban ini menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan? Gimana caranya? Otak kita pasti berpikir, saudara, ini pasti lebih gampang diomongin daripada kita lakuin. Ini teori. Saya berdoa setelah ibadah online ini berakhir, saudara yang semua yang sudah mengikuti ibadah online ini, kiranya Tuhan bisa memberikan saudara hikmat dan kiranya memberikan kekuatan untuk supaya saudara bisa mengusahakan kesengsaraan saudara menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita buka dalam Kolose 1 ayat 27. Kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah Kristus ada di dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Saudara, jangan saudara mengerjakan beban ini sendiri. Anda mempunyai Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara, yang mampu mengerjakan beban di dalam kehidupan saudara. You have the Christ in you. You do it with the Christ in you. Kerjakan bersama dengan Kristus yang ada dalam kehidupan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat menguasai kesengsaraan yang kita lewati. Tuhan kita sangat menguasai kesengsaraan yang kita alami hari-hari ini. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yaitu Yesus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, saya dengan bangga menyatakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang berteori. Tuhan kita merasakan kelemahan-kelemahan kita dan dikatakan di Alkitab dia sudah dicobai. Hanya dia tidak berbuat dosa. Kita udah tahu semua mujizat Tuhan Yesus begitu dahsyat, tapi hari ini izinkan saya untuk mengajak saudara melihat betapa di dalam kehidupan Tuhan kita, di dalam perjalanan kehidupan Tuhan kita mengalami kesengsaraan, beban yang mungkin saat ini saudara dan saya alami. Tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, izinkan saya memberikan analogi kepada saudara. Life is a journey. Hidup seperti sebuah perjalanan. Kalau saya boleh analogikan kehidupan kita seperti sebuah tur. Siapa sih yang nggak suka jalan-jalan? Pasti semuanya suka jalan-jalan. Tapi saat ini belum boleh ya saudara ya. Tapi ini hanya sementara. Dalam sebuah tur itu sudah ada tujuan-tujuan wisata yang sudah ditentukan sebelumnya untuk didatangi. Dan dalam sebuah tur itu selalu diberikan satu orang yang memimpin tur, yaitu seorang tour leader. Seorang tour leader adalah seorang yang sudah berpengalaman, dia mengenal daerah itu, dan bahkan dia tahu jalan-jalan untuk mencapai tujuan-tujuan wisata yang sudah ditentuin sebelumnya.
Dan tentunya dia juga bisa, saudara, mencari jalan-jalan alternatif kalau sampai terjadi hambatan. Nah, seorang tour leader adalah seorang yang berpengalaman di lapangan, saudara. Saudara, tugas daripada seorang tour leader adalah membawa peserta tur pergi dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain, ke tempat wisata yang lain, sampai akhirnya rangkaian tur tersebut selesai dan tujuan daripada tur tersebut tercapai. Tentunya seorang tour leader itu tidak sama, saudara, seperti seorang tour agent. Seorang tour agent adalah seorang yang berada di belakang meja. Dia mengerti dan mengetahui mengenai tujuan-tujuan tur yang akan dicapai, yang akan dijalani, tetapi di atas brosur, saudara. Tapi tidak demikian bagi seorang tour leader, saudara. Seorang tour leader mampu membawa saudara berjalan melewati tujuan wisata demi tujuan wisata yang sudah dirancangkan sebelumnya, sehingga seluruh rangkaian tur tersebut tercapai. Tadi kalau saya analogikan kehidupan kita seperti sebuah tur. Di dalam tur kehidupan kita ini, kita ditemani oleh seorang tour leader yang sangat luar biasa. Yaitu siapa, saudara? Christ in you. Kristus yang ada dalam kehidupan saudara. Dia yang sudah merancangkan kehidupan saudara. Dia juga yang sudah menguasai dan mengerti jalan-jalan yang harus saudara tempuh dalam kehidupan saudara. Dia juga yang akan menuntun kehidupan saudara untuk mencapai tujuan-tujuan kecil di dalam kehidupan saudara, sehingga tujuan besar daripada Tuhan tercapai di dalam kehidupan saudara. Tuhan kita pernah melewati banyak hal, banyak kesulitan, banyak beban yang mungkin hari-hari ini kita sedang hadapi. Apa yang sedang saudara hadapi di dalam musim COVID-19 ini? Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan kita. Tuhan kita adalah 100% Tuhan, dan pada saat yang bersamaan dia juga 100% manusia, saudara. Secara fisik, Tuhan kita merasakan lapar dalam perjalanan pelayanannya, ataupun setelah dia berpuasa 40 hari lamanya. Dan dia juga merasakan kelelahan fisik. Sampai dia dalam perjalanan dikatakan di Alkitab, dia tidur di dalam perahu di tengah badai. Bahkan badai sekalipun tidak bisa menghalangi Tuhan kita untuk istirahat, untuk bisa tidur, saudara. Apa yang hari-hari ini menghalangi kita untuk bisa mendapatkan istirahat yang baik? Dan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami emotional burnout atau kelelahan secara emosional yang terjadi mungkin oleh karena rutinitas yang kita alami, kita hadapi hari-hari dengan berbagai banyak pembatasan. Karena kita nggak bisa melakukan kehidupan sosial kita seperti saat itu, kita nggak bisa nongkrong di kafe, atau kita nggak bisa bebas beribadah tentunya secara offline, tapi itu hanya sementara ya saudara. Mari kita lihat bagaimana Tuhan kita menghadapi emotional burnout atau kelelahan secara emosional dalam kehidupannya. Dalam Alkitab dikatakan, dituliskan berkali-kali, Tuhan kita menyingkir untuk berdoa. Baik itu ke bukit, ke atas bukit, atau ke tempat yang sunyi dikatakan. Tuhan kita mencari tempat yang sunyi, tempat persembunyian, a hiding place. Apa yang dia lakukan? Dia charge kehidupannya dengan dia berbicara, dia berdoa kepada Bapaknya, saudara. Kita juga perlu datang kepada Tuhan pada saat kita mengalami emotional burnout, pada saat kita sedang kelelahan secara emosional. Kita berhenti, kita cari tempat yang sunyi, sendiri dengan Tuhan kita berbicara kepada Dia, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada saudara. Mungkin hari-hari ini muncul kebutuhan finansial yang tidak terduga. Tuhan kita juga pernah melaluinya, saudara. Pada waktu Tuhan kita harus membayar kepada pemungut cukai 2 dirham. Dan akhirnya dia meminta untuk muridnya untuk memancing ikan, dan ada uang untuk dibayarkan kepada pemungut cukai. Di dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan kita juga sering dijebak dan juga sering terancam nyawanya. Pada waktu lagi Tuhan kita melakukan mujizatnya menyembuhkan orang di hari Sabat, atau pada waktu lagi Tuhan kita menyelamatkan seorang wanita yang ketahuan berzina. Banyak hal yang dia lakukan itu dijebak oleh orang Farisi.
Dan setiap kali Tuhan kita dijebak oleh orang Farisi tidak berhasil mereka membuktikannya. Dan mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi kabar baiknya tidak ada satupun rencana daripada orang Farisi yang berhasil untuk membunuh Tuhan kita. Tapi di sisi lain, Tuhan kita juga mengalami sebuah kesuksesan, mengalami sebuah promosi yang luar biasa. Dikatakan di dalam perjalanan kehidupannya, dalam perjalanan pelayanannya, orang yang mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong. Bahkan dalam beberapa bagian dikatakan berdesak-desakan. Saudara bisa bayangkan banyaknya orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah tanda kesuksesan, saudara. Dan di dalam Matius 21 ayat 9, Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam Yerusalem, kota Yerusalem, dielu-elukan oleh orang yang ada di situ. Itu adalah sebuah tanda kesuksesan. Tuhan kita mengalami kesuksesan, mengalami promosi. Tapi Tuhan kita juga pernah digosipin, saudara. Siapa yang suka digosipin? Suka diomongin orang lain. Tuhan kita pernah menyembuhkan orang buta dan bisu dengan mengusir setan di dalamnya. Tapi dia lalu digosipin oleh orang Farisi. Dikatakan Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa daripada penghulu setan, yaitu Beelzebul. Nggak enak kan, saudara? Padahal Tuhan kita melakukan suatu hal yang baik. Dia digosipin suatu hal yang buruk. Tapi faktanya, di dalam kehidupan kita ini, baik kita berhasil ataupun kita gagal, selalu ada resiko kita diomongin orang atau kita digosipin orang. Tapi kabar baiknya, the Christ in you, Tuhan yang ada dalam saudara, sudah melewatinya. Dan saudara, nggak berhenti di situ, Tuhan kita juga pernah dihianatin. Dan orang yang menghianatin bukan orang jauh, yaitu adalah salah satu daripada 12 muridnya, yaitu Yudas. Dan akhirnya Tuhan Yesus diadili oleh karena pengkhianatan tersebut. Atau mungkin hari-hari ini saudara sedang dihina, atau dicaci, atau dimaki. Kita semua tahu di dalam perjalanan Tuhan Yesus ke kayu salib, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dicaci dan dia dimaki. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menanggung kesalahan saudara dan saya di kayu salib. Dan akhirnya dia mati untuk kita, dan dia juga sudah bangkit untuk kita semua, saudara. Tuhan yang sama yang sudah melewati hal yang sudah saya bicarakan kepada saudara tadi, dia hidup di dalam saudara. He lives in you. Di dalam perjalanan tur kehidupan kita ini, saudara, kita punya dua pilihan. Yang pertama, saudara bisa menjalankan kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Atau yang kedua, kita bisa berserah dan percaya penuh kepada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. The Christ in us. Mungkin faktanya saat ini belum ada breakthrough atau belum ada terobosan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa Tuhan tinggal di dalam kehidupan saudara. Akan tetapi, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa faktanya saudara masih bisa bertahan sampai pada hari ini untuk menanggung segala kesengsaraan dan beban yang ada dalam kehidupan saudara. Itu adalah faktanya bahwa Tuhan saudara masih bekerja di dalam kehidupan saudara. God is still working in you. Alkitab saya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Alkitab saya berkata, roh yang ada dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kesengsaraan yang Anda lewati, beban yang Anda hadapi, akan berhasil Anda proses menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara akan menemui jawaban, saudara akan menemui kemenangan, dan jikalau saudara masih harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu, saudara akan menemui pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan saudara yang membuat saudara bisa bertahan melewati musim-musim di dalam kehidupan saudara. So, lift your head up, angkatlah kepala saudara, pandang ke depan, karena saudara adalah lebih daripada pemenang. Dan beban yang ada di hadapan saudara tidak melebihi kemampuan saudara. Jangan Anda sedih jikalau ada beban atau kesengsaraan yang muncul di depan saudara. Karena beban Anda hari ini adalah sebuah kemungkinan untuk pengharapan di dalam Tuhan. Beban Anda hari ini adalah sebuah kemungkinan untuk kemenangan di hari esok. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti. Beban atau kesengsaraan apapun yang ada di dalam kehidupan saudara, jangan saudara genggam erat. Bersama dengan Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara, saudara mampu mengubahnya menjadi sebuah pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan, saudara. Saudara, Anda nggak sendirian. Tuhan Yesus ada di dalam diri saudara. You have the Christ in you. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi terlebih besar di dalam kehidupan kita semua. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. So lift your head up, angkat kepala saudara, sebab saudara adalah lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan yang memberikan kerukunan di dalam rumah tanggamu dan memerintahkan berkat atasnya. Dan keturunanmu akan disebut perkasa di muka bumi ini. Dan apa yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu menjadi berhasil dan beruntung. Jikalau engkau terjatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan bersama dengan saudara. Terimalah yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.